kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Startup TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto dalam program Tokoh Kita. Ya, kali ini kita berbincang-bincang dengan tokoh yang muda ataupun juga kader Partai Gerindra. Nah, topik yang kita bahas kali ini adalah soal pernyataan Capres Anies Baswedan yang menyerang tanda kutip Capres nomor urut 2 itu Prabowo Subianto dalam debat Capres ketiga kemarin. Dalam pernyataan itu, ya Pak Anies menyebutkan Pak Prabowo soal ada kompromi soal etika, ya. Dari situ Pak Prabowo pun menanggapi balik, gitu kan, bahwa Pak Anies tidak berhak bicara soal etika. Nah, baik pemirsa, ini kami bersama Pak Edi Kusuma. Iya, Pak Edi Kusuma ini adalah kader Partai Gerindra. Nah, Pak Edi, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana? Iya, bagaimana tanggapan Pak Edi tentang yang saya sampaikan tadi mengenai materi debat yang sedang debat ketiga Capres pada Ahad 7 Januari 2024. Baik, terima kasih Mas Agus. Kita kan selalu menyatakan etika, ya. Kita selalu mengatakan junjung tinggi hukum, ya. Mau dengar etika atau mau dengar hukum? Ingat, penentuan Gibran sebagai cawapres untuk menjadi pemimpin negara ini sebagai wakil dari Pak Prabowo, ya. Negara ini berdasarkan apa? Hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bukan berdasarkan etika. Ya, ingat. Kalau Pak Prabowo menentukan Gibran pakai etika gimana yang dimaksud? Ya. Etika sosial, attitude itu perilaku atau apa? Kan tidak bisa bisi begitu. Tentu harus mengangkat seorang wakil berdasarkan hukum. Kalau dikatakan mengangkat seorang wakil melanggar etika, itu bukan ranahnya di dalam penetapan wakil. Penetapan wakil juga harus berdasarkan hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum. Presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden ikut dalam kontestasi pemilu ini juga berdasarkan hukum undang-undang pemilu. Jadi etika apa? Etika itu perilaku sosial. Jadi jangan dikaitkan dengan suatu jabatan posisi yang saklar seperti presiden begitu. Udahlah, masalah etika harus kita junjung tinggi. Tapi kita harus hormati hukum sebagai panglima. Segala sesuatu untuk mengatur negara ini harus berdasarkan hukum, termasuk pejabatnya harus berdasarkan hukum. Jadi apa yang dipertanyakan dan dijawab oleh Pak Prabowo sudah betul. Kalau kita mau bicarakan etika, kita duluan memberikan etika yang baik.
Kalau kita tidak memberikan etika yang baik, bagaimana orang lain bisa menilai contoh dan keteladanan etika kita? Ya, saya kira gitu Mas Agus. Oke, baik pemirsa Ratas TV, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Edi Kusuma. Ya, beliau adalah seorang tokoh etnis Tionghoa dan juga kader Partai Gerindra. Sampai jumpa lagi dalam topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.